Saya tidak akan menilai agama lain. Saya ingin menilai agama saya sendiri. Yang penting saya hormati apapun istilah mereka. Oke? Saya ingin meluruskan pemikiran Islam sendiri, bahwa kafir itu bukan non muslim, bukan. Yang disebut kafir itu adalah siapapun orang-orang yang menghalang-halangi Kanjeng Nabi Muhammad, memusuhi, membenci, memfitnah, menggoda, menjurumuskan, ya, alladzina yasudduna an sabilillah, itu namanya kafir. Kalau non agama lain Yahudi Nasrani tetapi tidak menghalangi, tidak memusuhi Nabi, mereka disebutnya ahlul kitab. Oke? Ya. Nah, kita berdampingan dengan agama lain yang mereka nggak mau muslim apa kok. Malah kadang-kadang mereka ada bangunan masjid ikut nyumbang kok. Iya kan? Tetangganya hajatan dia datang. Lah kenapa? Ada orang Tionghoa di Kertasmaya meninggal dunia. Dia baik kok. Dia waktu pembangunan masjid nggak ada dana, dia pinjemin dulu, beli semen segala macam. Udah nggak apa-apa dah. Ya, dia bantu sampai jadinya, dan juga sering nyumbang juga kepada madrasah-madrasah. Agamanya non muslim, dia Nasrani. Begitu mati saya takziah datang ke rumah dia, ikut di apa namanya tuh. Kalau tembelannya depan banyak gitu. Ya di malam harinya tuh kan pada saya datang. Kok banyak orang kok lihat saya, kok loh kok Buya menghadiri kematian orang kafir gitu. Menurut saya tidak pernah menjadi persyaratan untuk menjadi muslim yang baik harus membenci agama lain. Itu. Oke. Nih. Kan lakum dinukum, ya, ongko-ongko baik sih. Lakum dinukum waliyadin itu bahasa namanya ongko-ongko baik. Lu gue nggak ada urusan, kita berbaik saja. Di alam dunia mah tidak boleh ada permusuhan dengan agama pun. Dunia kita bangun perdamaian dunia. Sih, kalau Islam tidak mendukung perdamaian dunia akan dikeroyok oleh dunia. Iya dong. Indonesia adalah bangsa yang cinta damai. Nah, adapun kata kafir itu sendiri lughatan secara bahasa, kafaro yakfuru itu artinya menutupi. Ya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah, mudah-mudahan Tuhanmu menutupi dosa-dosamu, bukan mengkafirkan kamu. Oke? Tuh. Apa saja yang namanya tutup itu namanya kafir. Majalah tutupnya namanya cover. Gambar cewek namanya cover girl, cewek kafir. Jadi ke dalam bahasa Inggris pun kata-kata kafir ini dipakai dalam bahasa Inggris, namanya tutup. Jadi orang yang kafir itu orang-orang yang tertutup mata hatinya. Bukan picek ya, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, itu mah picek, buta. Ini mah tertutup. Apa? Ada buta, ada tertutup. Ya, itulah makanya apa saja yang tertutup
itulah disebut namanya kafir. Dan jamak kafir juga bermacam-macam. Kafir dijamak mudzakkar salim, kafirun, kafironi, kafiruna, bil wawu wan nun, kafiruna. Tapi juga bisa dijamakkan kuffaru dan kafarah, ulaika humul kafaratul fajarah. Bahasa Arab ini bentuk jamaknya bermacam-macam. Kita nggak punya bentuk jamak. Rumah jamaknya apa? Ya rumah-rumah. Iya kan? Orang-orang. Simpel banget. Di bahasa Arab jamak itu tidak satu, bervariasi. Jamaknya tidak satu. Setelah itu jamaknya dijamakan lagi, namanya jam'ul jama'i. Dan itu maknanya bergeser. Oke. Orang-orang yang tertutup hatinya itu adalah orang-orang yang tidak mau mampu melihat kebenaran-kebenaran. Orang yang tertutup hatinya tidak mampu apresiasi terhadap kebaikan orang lain. Ya. Tidak mau mengakui kehebatan orang lain. Lah bisa. Kenapa? Kenapa tertutup? Karena tertutup oleh kesombongan yang ada di dalam hatinya. Orang sombong tadi tidak mampu menghargai kebaikan orang lain, tidak mampu mengakui kelebihan orang lain karena dirinya merasa paling pinter sendiri, paling benar sendiri, maka semuanya orang direndahkan karena hatinya tertutup oleh kesombongan. Makanya orang sombong itu disebut kafir. Oke. Jadi kalau ada orang sombong, sah kalau kau katakan dasar kafir loh. Kenapa? Sombong. Kata kafir pertama kali muncul di alam dunia adalah sebutan untuk iblis. Sebelum ada manusia, ya, baru ada Adam. Pertama kali makhluk yang disebut kafir adalah iblis. Saya nanya, iblis percaya Tuhan enggak? Percaya. Mungkin lebih makrifat dari kamu kok. Iya. Karena dia sombong. Jadi dia itu bukan tidak mengaku Allah, dia mengaku khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Wahai Tuhanku, aku lebih hebat dari Adam. Alasannya apa? Engkau buat dari api. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, dan engkau buat Adam dari tanah. Berarti iblis mengakui yang mencipta dirinya adalah Allah, yang mencipta Adam adalah Allah. Hanya bibitnya, adon-adonnya berbeda. Iblis dari api, Adam dari ini. Berarti iblis percaya enggak? Makanya Allah mengatakan idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, iblis menolak. Sebabnya menolak karena dia sombong. Aba wastakbara, oleh karena dia sombong maka disebut kafir. Wa kana minal kafirin. Jadi orang kafir itu orang apa? Udah selesai. Mau percaya silakan, nggak udah. Ya kan? Kemudian orang yang hatinya tertutup
tetangganya kelaparan, mengerang, kesakitan, lapar, dia tidak mau tahu. Yang penting zakat gue udah keluar kok. Itu urusan apa? Ponakan bukan, menantu bukan, modal lah silakan. Nggak ada urusan. Tertutup hati, tidak tersentuh terhadap penderitaan orang lain. Uangnya tidak keluar sedikit pun. Ponakan yang pinter-pinter nggak ada sekolah, masa bodoh. Tertutup. Dia tidak mengerti bahwa anak-anak kita yang cerdas adalah aset bangsa. Betul? Alladzina yabkhaluna, orang-orang yang bakhil, wa ya'muruna nasa bil bukhli, dan menyuruh orang untuk bakhil, wa yaktumuna ma atahumullah min fadlih, disimpan, disembunyikan semua anugerah Allah, disimpan, disembunyikan, tidak boleh orang lain ikut menikmatinya. Inna a'tadna lil kafirina, kami telah mempersiapkan untuk orang-orang kafir itu. Siapa itu orang kafirnya? Orang penting. Adzabam muhina, siksa yang memalukan, yang menghinakan. Jadi siapa? Nah itu ya artinya. Jadi Anda boleh muslim, tapi ketika hati Anda tertutup, tidak peduli dengan penderitaan orang lain, dan Anda tidak menghormati orang lain, Anda kafir, kata Allah. Oke? Jadi itu mah istilah dari mana munculnya non muslim disebut kafir. Disinilah yang menjadi persoalan, sampai kadang-kadang beranggapan bahwa orang kafir itu non muslim. Berarti siapapun agama Hindu, Buddha, berarti di dunia ini ada 8 miliar manusia, penduduk dunia ini 8 miliar. Umat Islam 1,5 miliar. Jadi 6,5 miliar kafir semua, harus dibunuh semua, sembelih semuanya. Sesuai sabda Nabi, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa yuqimus salat wa yutuz zakat. Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah au hatta yu'minu billahi wa yuqimus salat wa yutuz zakat. Ini dari mana ilmunya? Kalau Islam seperti itu punya rencana akan menghabisi umat manusia, itu namanya fasis. Ya dong, betul nggak? Nah, disinilah pengertiannya. Makanya punten ini mah, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Mana manusia itu? Siapa manusia itu? Di mana adanya? Di alam dunia. Ada berapa jumlahnya manusia? 8 miliar. Berapa macam suku bangsa? Ada Amerika, Inggris, Perancis, India, Pakistan. Banyak kali, 176 negara yang semuanya ini kafir semua. Diperangi semua, nggak bakal menang loh. Bolong-bolong mereka, nggak usah ngelawan Amerika. Armadanya nggak bakal menang kamu. Armadanya saja nggak bakal menang, saya jamin. Terus gaya mau orang gitu. Nih begini, yuk kita sekarang ngaji pesantren lagi dah. Ya ini pesantren kan, yuk kita ngaji pesantren dah. Apakah umirtu an uqatil nasil, maksudnya seluruh manusia atau sebagian manusia? Lafaz itu tidak mesti lafzul kul urida bihil kul. Tidak mesti lafaz umum dimaksudkan umum. Tidak setiap lafaz juz wa urida bihil juz. Bukan kata lafaz yang
merupakan juz, tidak mesti dimaksudkan juz. Itu bisa berbeda lafaznya. Kul maksudnya juz, lafaznya umum tapi maksudnya khusus. Ada lafaz yang khusus maksudnya umum. Pengen tahu contohnya? Saya pesan kepada tukang cat, ini uangnya 5 juta, catnya 2 juta, buat ongkosnya 3 juta. Saya mau umroh 14 hari, kira-kira pulang-pulang sudah selesai. Tolong ini cat rumah saya, ini duitnya. Oke? Begitu saya pulang haji, alhamdulillah genteng semua dicat semua, kaca juga dicat semuanya, lantai juga dicat semuanya. Ini tukang catnya sinting tersehat otaknya. Gila loh, masa kata cat? Katanya ngecat rumah. Rumah itu adalah bangunan yang terdiri dari genting, lantai, jendela, pintu, dapur, WC. Itu kan rumah. Bapak kan bilangnya rumah, gue cat semua, tertampak sih lah. Jadi kita mewaspadai umirtu an uqatilan nas ini, maksudnya bukan Nabi diperintah memerangi seluruh umat manusia, tapi memerangi manusia-manusia yang memusuhi Kanjeng. Mana? Gak masuk akal. Masa kamu memerangi Amerika? Sanggup memerangi Amerika? Bisa memerangi Cina? Bisa. Gak realistis ngomong tuh. Dan gak mungkin, Allah tidak mungkin menyuruh sesuatu di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Umat Islam itu ya umat kebanyakan bodoh, melarat, saling bunuh-membunuh, sekarepe dewek, memerangi negara-negara maju. Mau pakai apa? Pakai bambu runcing? Mungkin nggak Allah menyuruh memerangi Cina, memerangi Amerika, Inggris, Perancis, Belanda semuanya? Nggak mungkin. Mana mungkin? Nggak realistis. Logika, pakai logika. Itu makanya kita sekali lagi, makanya begini, ada lagi saya ingat, ini berlogika. Nabi bilang, maka na yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim daifahu. Betul? Pernah dengar? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah hormati tamunya. Oke? Ini nggak tahu ilmu dari mana dia ngambil kesimpulan, karena ada orang tidak hormat sama tamunya, ya tamunya tidak dihormati. Kamu ini tidak beriman kepada Tuhan, nggak percaya hari akhirat. Kenapa? Masa tamu tidak dihormati? Karena Nabi kan bilang begitu. Ini orang dari ilmu dari mana? Saya mau nanya, apakah orang tidak menghormati tamu itu berarti tidak beriman? Apakah orang yang menghormati tamu itu beriman? Pasti. Ayo kita berpikir dulu. Jadi membaca teks itu pelan-pelan, hati-hati, dengan jernih. Apakah setiap orang menghormati tamu itu pasti beriman? Pasti enggak? Enggak. Apakah orang yang tidak menghormati itu tidak beriman? Tidak ada hubungannya antara iman dengan menghormati tamu. Itu hanya menunjukkan saking pentingnya menghormati tamu dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari kiamat. Artinya bahwa menghormati tamu itu sangat penting sekali. Pak, pernah jadi anak-anak, pernah jadi mertamu enggak? Tamu itu sensitif loh. Namanya juga dia sedang di rumah orang.
Begitu tamu datang, tuan rumahnya membuka pintunya kurang lebar saja sudah sakit hatinya, kayak berkiap. Ada apa? Orang bisi jauh balik menimpa, kayak beli niat, nggak usah. Ada apa? Enggak usah. Gitu. Masa buka pintu separuh? Ya kan? Sudah masuk, dia berdiri, tidak dipersilakan duduk, sakit. Bayangkan, setiap langkah tamu mengejut orang, enggak merasa bahasanya. Tolong. Jadi tunjukkanlah tamu itu dari mana Pak? Oh dari Jakarta. Dari sana jam berapa? Naik apa? Dengan siapa? Sekarangnya macet enggak? Itu saya tahu semua, tapi perlu ditanya untuk menunjukkan saya senang kedatangan kamu. Paham bikin? Iya dong. Saya bisa duga paling 5 jam sekali gitu. Pakai mobil yang tahu paling jalan tol dengan siapa? Oh saya tahu kok. Tapi apa perlu ditanyakan untuk menjaga kehangatan? Cobalah bahagiakan orang lain dong. Gitu, paham nggak? Nah, ini sama seperti bapak-bapak punya anak. Si anak nih mogok sekolahnya, ya kan? Kalau kamu masih mengakui aku bapakmu, besok sekolah, betul nggak? Ternyata nggak berangkat juga, sampai bapaknya bukan, tetap bapaknya. Paham nggak? Nah itulah kira-kira seperti itu. Jadi kita membaca teks itu coba, yuk silakan dibuka kembali Al-Qur'annya yang disebut kafir itu siapa. Ya kan, mereka ahlul kitab. Di Al-Qur'an sendiri mengatakan walladzina amanu min ahlil kitab. Alkitab ada yang beriman ya. Yang mengaku bukan saya kok. Iya. Yang kafir itu adalah orang yang memusuhi Kanjeng Nabi. Adapun agama-agama lain, ujung-ujungnya kan akhirat nantinya. Yang bakal selamat siapa nanti di antara agama ini semua? Agama Islam juga oleh Allah dibela, padahal negaranya porak-poranda, ancur-ancuran, bunuh-membunuh, yang goblok-goblok, yang melarat-melarat. Makanya Allah membela agama Islam.